Mungkin Down syndrome itu kelainan genetik ya, yang penderitanya itu memiliki kecerdasan yang rendah dan biasanya itu memiliki kelainan fisik tertentu. Untuk ciri-ciri penderita Down syndrome yang saya ketahui itu pertama ukuran kepalanya lebih kecil, terus kepala bagian belakangnya itu lebih datar, kemudian untuk ukuran telinganya juga itu lebih kecil dan juga posisinya lebih rendah, biasanya di bawah mata. Kemudian untuk lehernya juga lebih pendek, lalu pergerakannya juga lebih pasif daripada yang biasanya. Mungkin faktor usia saat dia melahirkan atau mengandung, dan mungkin kekurangan vitamin atau zat-zat tertentu yang dibutuhkan pada saat orang tersebut konsumsi asam folat juga mungkin hamil di waktu yang tepat ya, maksudnya umur yang tepat, kemudian lakukan tes pemeriksaan kromosom, kemudian juga tes diagnostik, dan hindari stres, dan yang paling penting sih olahraga teratur dan makan makanan yang bergizi. Mungkin gitu. Menurutku sih mitos, karena faktor risiko lain ada juga genetik, jadi nggak selalu tentang umur. Kayaknya sih fakta, karena biasanya orang yang kena Down syndrome itu mengalami gangguan pertumbuhan. Mitos, karena Down syndrome itu bukan cuma diwariskan dari keluarga saja, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya Down syndrome itu sendiri. Pandangan masyarakat luas mengenai anak Down syndrome menurut pengetahuan saya, kebanyakan masyarakat itu beranggapan bahwa anak Down syndrome itu akan kesulitan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mereka, misalkan di dalam sekolah mereka akan kesulitan untuk membaca, menulis, berinteraksi juga dengan teman-teman kelasnya, dikarenakan mereka dianggap memiliki IQ yang rendah. Agar teman-teman semua lebih paham tentang Down syndrome, simak penjelasan berikut ini ya. Sebenarnya apa sih Down syndrome itu? Down syndrome adalah kelainan genetik trisomi di mana terdapat tambahan kromosom 21 yang menyebabkan jumlah protein tertentu berlebih sehingga pertumbuhan normal terganggu dan timbul beberapa kelainan lainnya. Anak dengan Down syndrome memiliki beberapa ciri khusus, yaitu IQ di bawah rata-rata, tinggi badan relatif rendah, pada telapak tangan terdapat simian kris, kepala kecil, hidung datar, jarak antar mata lebar, dan mata sipit. Lalu, kenapa seorang anak bisa terlahir dengan Down syndrome ya? Hal ini terjadi karena adanya pengekspresian gen secara berlebihan pada segmen kromosom 21. Ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan persentase seorang anak akan terkena Down syndrome. Pertama, umur orang tua. Ibu dengan usia lebih dari 35 tahun semakin berpeluang memiliki anak Down syndrome. Hal ini disebabkan karena peningkatan usia ibu berpengaruh terhadap kualitas sel telur sehingga kurang baik saat dibuahi oleh spermatozoa. Yang kedua yaitu infeksi virus. Salah satunya adalah virus rubella yang bersifat teratogenik yang dapat mempengaruhi embriogenesis dan mutasi gen sehingga menyebabkan perubahan jumlah dan struktur kromosom. Yang ketiga yaitu genetik. Jika ayah karier, resiko anak terkena Down syndrome adalah 3%, sedangkan jika ibu karier, resikonya adalah 10 hingga 15%. Yang keempat yaitu kekurangan asam folat, dan yang kelima pernah melahirkan bayi Down syndrome sebelumnya. Nah, untuk mencegah terjadinya Down syndrome dapat dilakukan dengan diagnosis saat kehamilan. Aspek yang diperiksa adalah kromosom melalui amniosintesis
yaitu pemeriksaan cairan amnion bagi ibu hamil di awal kehamilan, khususnya ibu hamil di usia tua atau ibu yang pernah melahirkan anak dengan Down syndrome. Lalu, bagaimana sih manajemen dan juga pengobatan untuk anak dengan Down syndrome? Yang pertama, edukasi orang tua merupakan salah satu aspek utama dalam manajemen Down syndrome, karena orang tua perlu menyadari berbagai kondisi yang mungkin terkait, sehingga teman-teman dengan Down syndrome dapat didiagnosis dan diobati dengan tepat. Sedangkan pengobatan untuk anak dengan Down syndrome dilakukan agar teman-teman dengan Down syndrome bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa fisioterapi, terapi bicara, terapi perilaku, dan terapi okupasi, yaitu terapi yang menggunakan latihan atau aktivitas tertentu. Down syndrome memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan kelainan kelebihan kromosom lain, seperti trisomi 18 atau trisomi 13. Pada anak dengan Down syndrome, proses penuaan nampak lebih cepat dan gejala demensia atau Alzheimer seperti kehilangan ingatan, penurunan kecerdasan lebih lanjut, dan perubahan kepribadian dapat berkembang pada usia dini. Namun, sebagian besar anak dengan Down syndrome dapat bertahan hingga dewasa. Harapan hidup rata-ratanya adalah sekitar 60 tahun. Down syndrome memang belum dapat disembuhkan. Dengan dukungan dan perhatian yang maksimal dari keluarga dan orang-orang terdekat, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan bahagia dan percaya diri. Merawat anak-anak dengan keistimewaan ini tentu butuh kegigihan dan perjuangan seumur hidup tanpa lelah dan tanpa henti. Di mata Tuhan, tidak ada produk gagal. Tuhan justru menitipkan anak-anak spesial ini untuk orang tua yang spesial. When you judge someone based on diagnosis, you miss out on their abilities, beauty, and uniqueness.